Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat desa banget hari ini akan mengulas tentang kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022. Kita memasuki capture ketiga, yaitu tentang pembahasan kebijakan dukungan program ketahanan pangan dan hewani desa minimal 20% beserta contoh kegiatannya. Baik, langsung saja. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang penjabaran APBN, khususnya pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa ketahanan pangan desa minimal 20%. Artinya dari total pagu dana desa yang diterima oleh desa pada tahun 2022, 20%-nya harus digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani. Baik, kita langsung memasuki acara inti, di mana sebelum kita menetapkan kebijakan strategis pemerintah desa tentang program dan kegiatan apa yang harus dialokasikan oleh pemerintah desa dalam rangka memenuhi ketentuan 20% untuk ketahanan pangan tadi. Sebelum itu, kiranya kita perlu mengetahui definisi ketahanan pangan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, khususnya pada pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup serta aktif dan produktif secara berkelanjutan. Artinya, desa dapat merumuskan strategi kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2022 untuk ketahanan pangan jika telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang pangan ini. Itu artinya pemerintah desa telah melakukan upaya untuk mendukung program ketahanan pangan di desa. Baik, kita menuju pada definisi lain selain Undang-Undang Nomor 18 tadi. WHO mendefinisikan 3 komponen utama ketahanan pangan, antara lain yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Apa sih ketersediaan pangan itu? Adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk menjadi kebutuhan dasar. Lalu akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya. Sumber daya ini antara lain dapat berbentuk sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Lalu kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan pangan dengan bernada tepat secara proporsional. Dari ketiga komponen utama ketahanan pangan ini, FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, menggenapkan 4 dari 3 komponen utama ini, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Artinya asas keberlanjutannya masih harus diperhatikan oleh kita semua jika kita akan melakukan proses atau kita melakukan upaya pengalokasian untuk program ketahanan pangan di desa kita. Nah, siapa sih pengelola dari program ketahanan pangan yang nantinya akan desa lakukan? Yang pertama adalah
berbasis individual, artinya perseorangan. Yang ketiga dapat berbasis kelompok masyarakat. Yang ketiga dapat berbasis usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Saya lanjutkan, pangan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Pada Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021, khususnya pada pasal 5 ayat 4 huruf B, tidak menjelaskan secara detail terkait dengan program ketahanan pangan apa yang akan dilakukan oleh desa. Di sana hanya mengatur terkait dengan penggunaan minimal 20% dari total dana desa tahun anggaran 2022 harus digunakan untuk program ketahanan pangan di desa. Begitu juga pada PMK 190, khususnya pada pasal 32 ayat 1 huruf B dan pasal 33, ketentuan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sama dengan peraturan presiden. Artinya PMK 190 menegaskan kembali bahwa minimal 20% dari total pagu DD tahun 2022 itu harus digunakan untuk program ketahanan pangan. Selanjutnya pada pasal 33 disebutkan peraturan pemerintah desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Kita cari di beberapa pasal dalam PMK 190 yang menjelaskan tentang kira-kira ketahanan pangan, kegiatannya apa sih? Itu tidak ada. Dan kita jumpai pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Pada pasal 6 ayat 2 huruf B dan lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, khususnya pada halaman 21 huruf C dan angka 5. Disebutkan bahwa penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Artinya, program ketahanan pangan nabati dan hewani ini bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Itu menjadi tujuan dari SDGs Desa nomor 2. Selanjutnya dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Desa bahwa penguatan ketahanan pangan dimaksud antara lain yang pertama, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Yang kedua, pembangunan lumbung pangan desa. Yang ketiga, pengelolaan pasca panen. Yang keempat, penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Artinya ini masih cukup umum berbentuk program dan penjabarannya disesuaikan dengan karakteristik dan potensi di desa Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan masih di Permendes nomor 7 tahun 2021. Pendekatan ketahanan pangan berdasarkan Permendes tersebut terdapat beberapa macam pendekatan yang didefinisikan. Yang pertama adalah pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Yang dimaksud dengan pengembangan usaha pertanian ini apakah bersifat individualis, bersifat individual, kelompok, atau badan usaha berdasarkan unit usaha BUMDes. Di dalam Peraturan Menteri Desa tidak diatur sedetail itu dan dikembalikan kepada pemerintah desa sendiri asal aspek keberlanjutannya diperhatikan. Terus yang kedua yaitu pembangunan lumbung pangan desa dan yang ketiga pengelolaan pasca panen. Untuk pendekatan yang kedua ada pada halaman 22 lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Pada halaman 22 disebutkan bahwa
bahwa kegiatan dan strategi ketahanan pangan untuk mendukung percepatan stunting. Artinya program konvergensi stunting pun itu juga dalam rangka untuk ketahanan pangan, untuk mendukung upaya program pemerintah dalam upaya ketahanan pangan yang ada di desa. Pendekatan ketahanan pangan yang kedua termaktub di dalam lampiran Peraturan Menteri Desa halaman 22, di mana kegiatan dan strategi ketahanan pangan untuk mendukung percepatan stunting seperti pendayagunaan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk membangun kandang, kolam, dan kebun. Seperti apa sih macam-macam kegiatannya? Desa dapat mendefinisikan kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan potensi di masing-masing desa Bapak Ibu. Mohon maaf, di halaman tersebut tertulis 22, yang dimaksud adalah 28. Kegiatan PKTD untuk mendukung program ketahanan pangan seperti pemanfaatan lahan kosong warga untuk tanaman pangan dan perkebunan, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran, tambahan penyertaan modal BUMDes kepada produksi yang menguntungkan di desa, pemeliharaan pembangunan pasar, dan lain-lain. Jadi ada tiga pendekatan yang dilakukan oleh Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021. Yang pertama, melakukan pendekatan murni untuk program ketahanan pangan. Yang kedua, program ketahanan pangan dikaitkan dengan program konvergensi stunting yang ada di desa. Yang ketiga, program ketahanan pangan yang dikaitkan dengan program padat karya tunai di desa. Komponen utama ketahanan pangan menurut WHO dan WFO versi desa. Saya mencoba untuk menerjemahkan komponen utama ketahanan pangan berdasarkan WHO dan WFO dikonversi menjadi versi desa. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, upaya desa untuk memenuhi sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, akses pangan, yaitu kemampuan desa memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan pangan, kemampuan desa dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Yang terakhir, yang keempat, berkelanjutan. Kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang, artinya sustainability-nya, keberlanjutannya itu perlu diperhatikan oleh pemerintah desa. Konvergensi, bedakan antara program konvergensi stunting yang ada di desa yang penggunaannya dapat diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dengan program ketahanan pangan yang sifatnya harus berkelanjutan. Pada dasarnya terdapat 3 strategi penguatan pangan di desa. Yang pertama, penguatan ketersediaan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Penguatan pemanfaatan pangan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA tadi. Strategi yang ketiga yaitu penguatan aksesibilitas pangan yang bertujuan untuk mendekatkan sumber produksi pangan kepada konsumen dengan harga terjangkau. Yang awalnya masyarakat di wilayah kita harus membeli lele misalnya sebagai sumber pangan nabati, sebagai sumber pangan hewani kita, harus beli ke desa sebelah bahkan kecamatan sebelah atau bahkan mungkin ke kabupaten sebelah yang 1 kilonya kita bisa membeli lele tersebut dengan harga 20.000 dengan penguatan aksesibilitas pangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Yang awalnya masyarakat di wilayah kita harus membeli lele misalnya sebagai sumber pangan hewani kita, harus beli ke desa sebelah bahkan kecamatan sebelah atau bahkan mungkin ke kabupaten sebelah
Yang 1 kilonya kita bisa membeli lele tersebut dengan harga 20.000 dengan penguatan aksesibilitas pangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, atau mendekatkan sumber produksi budidaya lele sebagai sumber pangan hewani yang ada di desa kita, sehingga kita dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Oke, kita masuk pada contoh kegiatan pada program ketahanan pangan di desa. Untuk pemenuhan komponen ketersediaan pangan, kita petakan menjadi 2 segmentasi. Yang pertama adalah jenis kegiatannya apa untuk ketahanan pangan di desa, yang nanti akan kita ambil melalui Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021. Yang kedua, kodifikasi kegiatannya apa, nantinya akan kita reduksi ya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Baik, contoh yang pertama yaitu pembangunan kandang ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani yang ada di desa kita. Jadi pemerintah desa dapat melakukan pembangunan kandang ayam petelur, misalnya kandang bebek, kandang sapi, dan atau kandang kambing. Kodifikasi kegiatannya menggunakan bidang pemberdayaan, subbidang pertanian dan peternakan. Kegiatannya menggunakan peningkatan produktivitas peternakan. Di dalamnya ada alat produksi, pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain. Di kolom keterangan ini saya beri penjelasan misalnya untuk pembangunan kandang ayam petelur. Berarti untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani berupa telur yang ada di wilayah desa kita. Aspek pengelolaannya dapat perseorangan, kelompok atau BUMDes. Tetapi kami sarankan, jika misalnya perseorangan di antara masyarakat kita tidak memiliki basically ya untuk melakukan budidaya ayam petelur tadi, maka lebih baik kami sarankan agar aspek keberlanjutannya lebih terjaga, kelola kegiatan tersebut berbasis kelompok atau BUMDes. Kenapa? Pada saat usaha tersebut telah berproduksi, ayamnya sudah menghasilkan telur, telurnya bukan dibagi-bagi pada masyarakat, tetapi nantinya telurnya dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau, dengan harga yang lebih murah dibandingkan masyarakat beli di tempat-tempat lainnya. Jadi ini menjadi bagian dari strategi ketersediaan pangan, mendekatkan aspek produksi kepada user. Selanjutnya, pendayagunaan lahan TKD dan lahan pekarangan keluarga untuk membangun kandang, kolam, dan kebun. Contoh kegiatannya di sini ada pembangunan kolam ikan air tawar atau laut, pembangunan greenhouse untuk tanaman sayur, tanaman obat, dan lain-lain. Sahabat desa dapat memasukkan pada kodifikasi kegiatan di Siskudesnya nanti, yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang pertanian dan peternakan, dengan menggunakan kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Di situ ada jenis pembangunannya, bisa lumbung desa dan lain-lain. Jadi pemerintah desa dapat memanfaatkan tanah kas desanya untuk membangun kolam, ya, membangun kolam yang pengelolaannya nanti dapat dikelola oleh kelompok atau oleh BUMDes. Bedanya, jika dikelola oleh kelompok, laba dari hasil pengelolaannya untuk menghidupi kelompoknya, untuk mensejahterakan kelompok dan untuk mensejahterakan kelompoknya. Tetapi tetap tujuan kelompok tersebut untuk mensejahterakan masyarakat yang lebih luas, untuk memenuhi kebutuhan, misalnya telur tadi, untuk memenuhi kebutuhan telur di desa kita dengan harga yang terjangkau.
Bukan berarti telur tadi diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Ketika diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, itu sudah masuk dalam kategori pemenuhan gizi yang objeknya telah ditentukan oleh pemerintah desa. Katakanlah misalnya contoh program konvergensi stunting, pemberian makanan tambahan yang bergizi. Jadi programnya berbeda dengan program ketahanan pangan yang dimaksud oleh ketentuan Perpres ini. Terus penguatan ketahanan pangan desa lainnya. Kita menggunakan opsi penguatan ketahanan pangan desa lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Contohnya pengadaan bibit ikan lele, pengadaan hewan ternak, bibit sayur, dan lain sebagainya. Kenapa kita memilih opsi penguatan ketahanan pangan desa lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa? Karena memang peraturan Menteri Desa tidak mengatur secara teknis terkait dengan kegiatan apa dan bagaimana. Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 mengatur skala umum berbasis program dan kegiatan saja. Nah, oleh karenanya, pemerintah desa dapat mengimprovisasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk kegiatan yang pro terhadap pemenuhan pada program ketahanan pangan di desa. Kodifikasi kegiatannya berdasarkan Permendagri 20, di situ masuk pada bidang pemberdayaan masyarakat, subbidang kelautan dan perikanan. Kegiatannya menggunakan bantuan perikanan. Di situ ada bibit, pakan, dan lain-lain. Khusus subbidang kelautan dan perikanan saja. Misalnya untuk bibit sayur, pengadaan bibit sayur, lalu kemudian hewan ternak, dapat diintegrasikan dalam RAP ya, pada bidang atau subbidang tertentu jika tidak didapati kode rekening kegiatan pada Siskudesnya. Begitu kira-kira yang dapat kami sampaikan terkait dengan contoh kegiatan pada program ketahanan pangan desa untuk pemenuhan komponen ketersediaan pangan. Selanjutnya contoh kegiatan pada program ketahanan pangan di desa untuk pemenuhan komponen akses pangan. Sama kita petakan menjadi dua komponen dasar berdasar jenis kegiatan berdasarkan Permendas dan kodifikasi kegiatan berdasarkan Permendagri 20. Misalnya di sini ada desa akan meningkatkan kapasitas masyarakatnya untuk budidaya ikan tawar atau ikan laut. Atau bahkan mungkin pemerintah desa nanti memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani. Agar apa? Agar kualitas sumber daya manusianya dapat memenuhi aspek pengelolaan pangan desa yang diharapkan. Jadi jika desa akan mengalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatannya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang kelautan dan perikanan. Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan pelatihan BIMTEK, pengenalan teknologi tepat guna perikanan darat atau laut. Lalu ada tambahan penyertaan modal BUMDes kepada jenis produksi pangan yang menguntungkan. Pemerintah desa dapat mengalokasikan melalui penyertaan modal desa atau menu belanja terkait yang selanjutnya diserahkan kepada BUMDes. Artinya ini bebas, pemerintah desa dapat melakukan penguatan terhadap BUMDesnya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produksi pangan, ya, jenis produksi pangan yang ada di desa masing-masing, mendukung penyediaan akses pangan nabati dan hewani yang ada di desa tersebut. Contoh yang ketiga, penyediaan rumah pangan lestari pada pekarangan warga untuk program konvergensi stunting. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya memberikan subsidi kepada warga yang terurai, terdata sebagai keluarga yang rentan terhadap stunting, maka pemerintah desa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut, kepada keluarga tersebut berupa penyediaan rumah makan lestari pada pekarangan warga
tersebut. Agar apa? Agar keluarga agar kemandirian pangan berbasis keluarga itu dapat dimulai dari keluarga yang masuk pada program konvergensi stunting tadi. Penyediaan atau perawatan keramba bersama atau kolam untuk program padat karya tunai. Pada Permendagri 20 tahun 2018, sahabat desa dapat memasukkan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang kelautan dan perikanan, pilih opsi kegiatan dapat masuk pada bantuan perikanan, kegiatan pembangunan atau rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan milik desa. Artinya kegiatan ketahanan pangan ini, penyediaan akses pangan hewani ini dapat berupa kegiatan penyediaan atau perawatan keramba bersama atau kolam untuk program padat karya tunai yang ada di desa. Yang terakhir, bahkan pemerintah desa dapat melakukan pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi pertanian yang menjadi kewenangan desa. Pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi pertanian ini dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan desa pada bidang infrastruktur. Artinya, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa di dalam 20% tadi untuk membangun jalan desa dan saluran irigasi jika memang itu diperlukan dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Jika pemerintah desa akan mengalokasikan, namun perlu diingat, pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi tadi benar-benar menjadi kewenangan desa. Jika desa akan mengalokasikan kegiatan tersebut, pemerintah desa dapat mengalokasikan pada kodifikasi kegiatan berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 pada bidang pemberdayaan, subbidang PUPR. Kegiatan yang dipilih adalah pembangunan rehab atau peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani untuk saluran irigasi dapat menyesuaikan. Itu sahabat desa yang dapat kami sampaikan terkait dengan ketahanan pangan yang ada di desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.